Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa taraka ummata ala mihajjatil baydha wa lailuha kanariha wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan atau melewati 7 hari bulan Ramadan. 7 itu angka yang makna sempurna. Kan ada istilah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 turunan dan seterusnya. Itu dalam kaidah bahasa Arab 7 menggambarkan yang sempurna. Makanya kalau sudah 7 itu sudah sempurna. Semoga Allah telah segera menyempurnakan pelatihan kita dengan puasa ini sudah 7 hari. Walaupun kita tetap harus menuntaskan selama sebulan penuh bulan Ramadan. Walaupun kalau kata beberapa teman, kita berpuasa bulan ini tinggal 3 hari lagi gitu. Tapi itu bulan Februari. Kalau sampai bulan Ramadan harus selesai. Walaupun harus dilanjutkan di bulan Maret. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun puasa. Syarat wajibnya puasa itu adalah yang pertama beragama Islam. Ya, kalau tidak beragama Islam ya tidak wajib puasa. Perintah Allah itu juga bahkan diperintahkan kepada orang beriman. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya ada orang yang beragama Islam kemudian tidak merasa wajib ya karena kondisi keimanan dia. Tapi aslinya diwajibkan oleh semua orang yang beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah akil balik. Balik itu cukup umur. Kalau akil itu berakal. Makanya yang pertama ada anak-anak yang melaksanakan puasa. Itu bukan kewajiban. Tapi itu pendidikan atau pelatihan. Dan ini biasa dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menceritakan puasanya Abdullah bin Umar. Karena masih kecil puasa. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, karena idza ja'atabki, kalau Abdullah bin Umar itu waktu puasa lapar, ya nangis karena anak kecil. Ini syariah puasa. Nah, hadirin yang berikutnya berakal. Kalau tidak berakal tidak wajib. Makanya orang-orang yang hilang akal tidak wajib berpuasa. Misalnya dia pingsan atau dia ayan. Bahkan kalau tengah-tengah puasa kemudian hilang akal, puasanya pun menjadi batal. Jadi tadi yang ayan atau pingsan. Nah, oleh karenanya harus jadi jaga fisik. Semoga Allah menjadikan kita semuanya. Yang berikutnya syarat wajib berpuasa adalah mampu. Secara fisik mampu. Secara fisik dia kuat. Makanya orang yang punya kemampuan itu, misalnya orang tua jompo atau ibu yang menyusui, masih muda tapi menyusui, tersedot gizinya dari tubuhnya, itu ada keringanan syariah. Dia tidak wajib berpuasa. Orang yang menyusui itu. Tapi wayahna nanti harus diganti di waktu yang lain. Ada orang yang tua jompo tidak mampu, tidak wajib puasa, tapi harus diganti dengan fidyah karena mungkin dia sudah tidak mampu mengganti di hari yang lain. Hadirin rahimakumullah, itu syarat wajibnya puasa. Adapun rukun puasa, paling tidak kita harus memahami ada 2 rukun puasa. Yang pertama niat.
niat ini kalau kata Imam Malik cukup dengan niat sebulan penuh. Niat sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini tinggal dilaksanakan aja puasa dari hari pertama sampai hari ke 29 atau 30. Tapi kalau menurut madhab Syafi'iyah harus diniati setiap hari atau setiap malam sebelum datangnya waktu subuh. Kalau kata orang Langen, nama itu Somagutin. Anak ada ifati Ramadan. Nah gitu lah. Bebas mau pakai bahasa apa aja. Kata orang Jawa, niat sun poso ing dina ngisuk. Nah gitu ya. Mau pakai bahasa Sunda juga ada. Niat abdi puasa di ijing dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, itu niat. Rukun yang kedua yaitu imsak atau menahan diri. Menahan diri ini adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah ini adalah hal yang membatalkan puasa. Tapi kita juga harus menahan diri dari hal yang akan membatalkan pahala puasa. Sekali lagi, menahan diri dari hal yang membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, kaming so'imin laisa min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang dan dahaga. Iya sih, kalau itu masih lumayan. Kan ada yang tidak lapar acan, dahaga haus acan. Karena memang makan gitu ya. Itu tidak puasa namanya. Tapi buat apa kita menahan diri dari lapar dan haus kalau tidak mendapatkan pahala puasanya? Ya, oleh karena hadirin rahimakumullah, kita juga harus menahan hal yang bakalan pahala puasa. Apa sih yang menahan itu? Di antaranya menahan 6 anggota tubuh kita dari melaksanakan dosa-dosa. Mata kita tahan imsak juga. Hal yang memandang hal yang merusak pahala puasa. Telinga kita tahan dari mendengarkan hal yang merusak pahala puasa. Kemudian lisan kita, bibir kita tahan dari hal yang merusak pembicaraan yang merusak pahala puasa. Ini selalu ada pasangannya. Kenapa orang senang ngomong dosa? Karena ada yang rajin mendengarkan gosip-gosip itu. Jadi sebenarnya nyambung antara lisan dengan telinga. Kalau seandainya orang yang ngomong itu tidak yang mendengarkan, maka pasti akan berhenti ngomong. Buat apa ngomong gak ada yang dengerin? Nah berikutnya, selain mata, telinga, lisan, yuk kita jaga tangan. Jangan melaksanakan rawel yang merusak pahala puasa. Kemudian jangan melangkah kepada hal teman-teman yang merusak pahala puasa. Termasuk diantaranya perut. Kita jaga dari terisi hal-hal haram yang merusak pahala puasa. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, malam yada' qala zur wal amal bi falaisa lillahi hajatun ala ayyada atama wa syarrahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan, sehingga Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan apa gunanya kita meninggalkan makan minum yang halal sementara yang haram masih kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah, itu sekedar dari saya. Awal yang baik kita bisa menyempurnakan untuk meraih takwa pada akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.